Bayangkan jadi diplomat Tiongkok, bertemu Nicolas Maduro, berjabat tangan, dan tur di rumahnya. Hanya 2 jam kemudian, pasukan khusus Amerika Serikat mendarat di atap dan menangkap Maduro. Itulah yang benar-benar terjadi, dan itulah mengapa respons Tiongkok terhadap penangkapan Maduro sangat marah. Nuestro Carrillo. Terima kasih, aku mencintaimu. Ya, aku juga mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Kita teman, aku juga mencintaimu. Terima kasih. Terima kasih banyak kamu. Aku salah satu teman terbaik dari... Terima kasih banyak. Faktanya, waktu pertemuan ini memunculkan banyak meme, seperti yang Anda lihat di layar Anda. Delegasi diplomatik Tiongkok terbangun mendengar doktrin Monroe meraung di atas atap dengan kecepatan 130 knot dan ketinggian 200 kaki di atas tanah. Tapi selain meme, mari kita lihat tanggapan resmi dari Tiongkok. Itu karena tanggapannya telah berubah selama 48 jam terakhir berikut yang pertama. Pernyataan pertama muncul hanya 5 jam setelah Amerika Serikat menangkap Maduro. Tiongkok mengatakan mereka sangat terkejut dan mengecam penggunaan kekuatan secara terang-terangan oleh Amerika Serikat. Tiongkok juga menyerukan kepada Amerika Serikat untuk mematuhi hukum internasional dan berhenti melanggar kedaulatan serta keamanan negara lain. Sekarang, hanya sebagai perbandingan, saya ingin menunjukkan kepada kalian pernyataan Tiongkok ketika Putin melancarkan invasinya pada 24 Februari 2022. Oke, saat itu Tiongkok mengatakan bahwa masalah Ukraina adalah hasil dari banyak faktor yang kompleks dan mereka sedang memantau situasinya. Hingga kini, 3,5 tahun setelahnya, Tiongkok tetap belum mengecam invasi Rusia. Sekarang, saya yakin ini tidak mengejutkan siapapun, tapi yang mengejutkan adalah pernyataan Tiongkok sebenarnya sedikit berubah. 48 jam setelah Maduro ditangkap. Dan saya ingin menunjukkan kepada kalian bahwa sekarang Tiongkok mengatakan hal itu. Tiongkok menyatakan keprihatinan serius atas penangkapan Presiden Maduro secara paksa oleh Amerika Serikat dan telah meminta Amerika Serikat untuk berhenti menggulingkan pemerintahan di Venezuela. Kini, banyak orang di internet menyebut respons ini lebih lunak daripada pernyataan awal Tiongkok. Saya tidak melihatnya, tapi jika kalian melihat, beritahu saya di komentar. Jangan lupa subscribe jika belum. Sekarang kami sedang berusaha mencapai 25 juta subscriber sebelum kita lanjut ke pemimpin lain dan bagaimana respons mereka terhadap penangkapan Maduro. Saya ingin menunjukkan kepada kalian reaksi dari masyarakat Venezuela. Berikut adalah cuplikan yang pada dasarnya menjawab pertanyaan yang selama ini ditanyakan semua orang. Apakah ini semua hanya demi minyak? Dengarkan. Kamu sangat kepada semua yang beriman, jangan biarkan pikiran kalian dipenuhi anggapan bahwa Amerika hanya menginginkan minyak dan kekayaan kalian. Maksud saya, kepada orang-orang itu saya bertanya, menurut kalian apa yang diinginkan orang Rusia dan Tiongkok selama ini? Resep arepa? Tidak mungkin. Berikut jawaban lain dari orang Venezuela yang menjelaskan segalanya selain minyak untuk semua teman saya yang bukan orang Venezuela. Meski kalian menganggap tadi malam sebagai intervensi penting bagi kami, bagi orang Venezuela itu adalah awal kemungkinan berakhirnya mimpi buruk puluhan tahun. Kita membahas kediktatoran kriminal yang sistematis merusak hak asasi manusia di Venezuela. Rezim yang menyiksa mahasiswa di sel bawah tanah, membuat negara kaya jadi miskin dan lapar, serta membungkam atau membunuh ribuan orang yang mencoba bersuara. Saya sangat anti-Trump. Namun, jika Anda mengecam peristiwa tadi malam tanpa mengakui realitas Venezuela, Anda tanpa sadar memberitahu korban bahwa penindas mereka boleh terus menyiksa. Jangan biarkan ideologi politik membutakan Anda dari penderitaan kami. Dua hal bisa benar bersamaan. Anda bisa menentang pemerintahan saat ini, dan Anda juga bisa merasa lega bahwa seorang monster tidak lagi berkuasa. Tolong, jangan biarkan ideologi politik Anda membuat Anda tanpa sengaja menjadi pembela seorang tiran.
Dengarkan suara-suara dari Venezuela yang telah menjalani mimpi buruk ini puluhan tahun. Pernyataan ini sangat adil, jadi saya ingin membagikannya. Tentu saja, itu bukan berarti kita tidak boleh mengkritik tindakan pemerintah. Bahkan, secara pribadi, saya tidak suka bagaimana kita secara terbuka mengatakan bahwa kita tidak akan menjalankan negara ini. Itulah kata-kata persis yang saya dengar berulang kali dalam konferensi pers, dan itu diucapkan oleh Presiden dan Sekretaris Negara. Sekarang, saya mengerti bahwa kita mungkin perlu terlibat untuk memastikan kita bisa mentransisikan negara ini menjadi negara demokratis. Namun, jika kita ingin melakukannya, sebaiknya gunakan frasa itu daripada mengatakannya langsung. Hei, kita akan menjalankan negara ini, dan perusahaan-perusahaan kita, perusahaan minyak kita akan masuk dan mengelola ekonomi minyaknya. Menurut saya, bahasa seperti itu tidak pantas mengingat peran Amerika Serikat bagi hak asasi manusia dan demokrasi selama abad terakhir. Apa yang terjadi sudah baik, semoga langkah berikutnya bisa dilakukan dengan benar. Karena penting untuk diingat bahwa wakil presiden dari rezim lama sekarang menjadi presiden yang baru. Berdasarkan komentarnya yang terbuka, tampaknya dia tidak ingin bekerja sama dengan Amerika Serikat, tapi waktu akan membuktikan. Mengalihkan fokus kita ke respons Eropa, sepertinya hampir semua negara Eropa memiliki pesan yang agak mirip. Ini termasuk Uni Eropa, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya juga. Mereka pada dasarnya tidak mengakui Nicolas Maduro sebagai presiden Venezuela, sehingga dia dikenai sanksi oleh negara-negara tersebut. Semua negara juga menyerukan penjagaan hukum internasional. Sekarang, hanya berdasarkan sekilas pandang, tampaknya pernyataan-pernyataan ini dikoordinasikan karena betapa miripnya mereka, dan itu cukup masuk akal. Negara-negara Eropa tidak mendukung Maduro dan juga tak ingin membuat Presiden Trump marah, terutama ketika Amerika Serikat sedang terlibat negosiasi dengan Rusia. Tapi mereka mungkin tidak sepenuhnya setuju dengan tindakan yang terjadi sekarang. Disinilah pernyataan yang sebenarnya cukup mengejutkan bagi saya secara pribadi, yaitu pernyataan dari Qatar. Qatar tentu saja adalah sekutu dekat Amerika Serikat, dan kita memiliki pangkalan militer terbesar di Timur Tengah di Qatar. Baru-baru ini, Amerika Serikat menandatangani jaminan pasal 5 seperti NATO dengan Qatar, di mana serangan terhadap Qatar berarti Amerika Serikat akan membela mereka, dan selain itu, sebaliknya juga berlaku. Artinya, serangan terhadap Amerika Serikat berarti Qatar harus membela Amerika Serikat. Tapi meskipun semua ini, sepertinya Qatar mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa mereka sangat prihatin atas segala sesuatu yang terjadi di Venezuela. Dan mereka menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri, meredakan situasi, dan membuka dialog. Sekarang, disinilah saya ingin mengalihkan fokus ke Amerika Latin karena banyak orang, termasuk saya sendiri, tidak menyadari betapa besarnya berita ini di negara-negara Amerika Latin. Tentu saja, tidak semua negara menyampaikan pesan yang sama. Ada perpecahan besar, jadi mari kita bahas siapa yang mendukung dan siapa yang menentang. Mari kita mulai dengan Meksiko, karena tentu saja itu adalah negara terdekat dengan Amerika Serikat. Presiden Meksiko sebenarnya adalah pemimpin dunia pertama yang secara resmi mengeluarkan pernyataan. Dia pada dasarnya mengecam operasi Amerika Serikat, dan dia mengutip pasal 2 ayat 4 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa bagian ini, pada dasarnya menyatakan bahwa setiap orang harus menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatan terhadap integritas teritorial negara manapun. Pernyataan ini muncul hanya 2 jam setelah berita bahwa Maduro berada dalam tahanan Amerika Serikat dipublikasikan. Jadi, saat Presiden Trump konferensi pers resmi dan ditanya soal pernyataan ini, berikut tanggapannya. Silakan dengarkan. Ya, itu memang tidak dimaksudkan seperti itu. Dan kami sangat bersahabat dengannya. Dia wanita yang baik. Tapi kartel yang menguasai Meksiko. Bukan dia yang menguasai Meksiko. Kartel yang menguasai Meksiko. Kita bisa bersikap benar secara politik dan berkata, oh ya, dia yang memimpin. Tapi sebenarnya dia sangat takut pada kartel yang menguasai Meksiko. Saya sudah sering bertanya padanya, apakah Anda ingin kami memberantas kartel? Tidak, Tuan Presiden, tidak, tolong. Kita harus bertindak karena kita kalah. Menurut saya angka sebenarnya adalah 300.000 orang. Anda tahu, saya bisa saja bilang 100.000 itu sudah banyak orang, tapi angka sebenarnya adalah 300.000 orang.
Dan kita kehilangannya karena narkoba. Dan narkoba itu masuk melalui perbatasan selatan, sebagian besar melalui perbatasan selatan. Banyak juga yang masuk lewat Kanada, omong-omong kalau Anda belum tahu, tapi mereka masuk lewat perbatasan selatan. Dan sesuatu harus dilakukan terhadap Meksiko. Lalu, tentu saja, kita punya Presiden Kuba yang juga mengecam operasi ini. Nah, Kuba adalah negara yang menarik secara umum. Tapi di samping itu, Kuba punya hubungan yang sangat dekat dengan rezim Maduro, atau mungkin dulu punya hubungan yang sangat dekat. Kita tidak tahu posisi mereka sekarang. Tapi Maduro sebenarnya memberikan banyak minyak gratis ke Kuba. Dan sebagai imbalannya, Kuba yang menyediakan keamanan atau pengawal untuk keselamatan Maduro. Di sini Sekretaris Negara Marco Rubio membahas Kuba setelah operasi di Venezuela selesai. Silakan dengarkan. Apakah pemerintahan Trump akan menarget pemerintah Kuba? Pak Sekretaris, mohon jawab singkat. Ya, pemerintah Kuba adalah masalah besar. Ya, pemerintah Kuba adalah masalah besar bagi Kuba, tapi saya rasa orang-orang belum sepenuhnya menyadari hal itu. Saya rasa mereka sedang dalam banyak masalah. Ya, saya tidak akan membicarakan langkah-langkah kami selanjutnya atau kebijakan kami saat ini dalam hal ini, tapi saya rasa bukan rahasia lagi kalau kami bukan penggemar rezim Kuba. Yang omong-omong adalah pihak yang mendukung Maduro. Seluruh pasukan keamanan internalnya, aparat keamanan internalnya sepenuhnya dikendalikan oleh orang-orang Kuba. Salah satu kisah yang jarang dibahas di sini adalah soal kolonisasi, seperti yang Anda sebutkan. Dulce Rodriguez mengatakan pihak yang dianggap mengkolonisasi dalam rezim tersebut adalah orang Kuba. Yang menjaga Maduro adalah orang-orang Kuba, dia tidak dijaga oleh pengawal Venezuela, dia memiliki pengawal dari Kuba. Dalam hal intelijen internal mereka, memperkuat mata-mata di dalam untuk memastikan tidak ada pengkhianat. Semua itu adalah orang-orang Kuba. Lalu kita juga punya negara-negara seperti Brasil, Chili, Kolombia, Meksiko, Uruguay yang mengeluarkan pernyataan bersama mengutuk serangan tersebut. Tapi itu bukan berarti setiap negara dari Amerika Latin menentang hal ini. Kita juga punya negara-negara yang mendukungnya. Ini termasuk Argentina, El Salvador, Ekuador, dan Paraguay. Respons Rusia sudah pernah kita bahas di video khusus. Intinya mereka tidak bisa memberikan cerita yang konsisten. Mereka ingin membela Argentina, namun tampaknya tidak ada senjata yang berfungsi saat ini. Hari-hari terakhir sangat kacau, dan saya yakin sebagian besar dari kalian sudah tahu. Pertama-tama, seharusnya kami mengambil sedikit waktu istirahat. Dan itulah mengapa kalian tidak melihat banyak video, semuanya hanya audio. Tapi di atas semua itu, invasi Rusia Ukraina masih berlangsung dan sebenarnya sedang meningkat. Ukraina sedang meningkatkan produksi drone mereka. Jadi mereka melakukan beberapa serangan besar terhadap infrastruktur Rusia. Selain penangkapan Maduro, protes di Iran berkembang sangat cepat seperti api menyebar. Dan sesuatu yang saya rasa belum pernah kita sebutkan di saluran ini, kecuali jika pembawa acara lain sudah menyebutkannya, yaitu pertikaian antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang sedang berlangsung di dalam Yaman. Dimulai 28 Desember, perang saudara di Yaman tampak memanas kembali. Jadi jelas, sepertinya tahun 2026 tidak akan menjadi tahun yang damai, karena saat memasukinya, keadaannya sudah jauh lebih kacau dibandingkan tahun 2025. Tapi bagaimanapun, kami akan terus memberikan kalian kabar terbaru tentang semua berita. Nama saya Sam dan sampai jumpa di video berikutnya. Salah satu masalah membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tidak ada korban manusia atau tentara Rusia di video. YouTube biasanya melakukan demonetisasi atau membatasi video kami, bahkan dalam seminggu terakhir, kami memiliki 4 video perang yang didemonetisasi menurut YouTube. Cuplikan serangan drone atau garis depan dibatasi karena tidak ramah untuk pengiklan. Inilah kenyataan perang modern yang dihadapi dan coba dihadapi orang-orang Ukraina. Kami percaya penting untuk meliput ini, sehingga kami meluncurkan platform dasar-dasar bisnis yang dibangun dari awal tanpa batasan. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone kami tidak perlu mengaburkan rekaman garis depan kami, dan kami tidak perlu mengaburkan pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Selain itu, kami juga tidak menayangkan iklan apapun di situs tersebut. Dengan begitu, kami tak perlu menyensor diri hanya karena pengiklan tak suka liputan kami. Situs ini didanai oleh dukungan Anda, bukan iklan. Jika Anda tertarik dengan liputan seperti ini, dan jika Anda ingin menonton video kami tanpa sensor dan mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR di layar untuk bergabung.
Anda bisa menonton semua konten yang sudah dan akan kami unggah. Anda juga mendukung liputan dan channel kami. Terima kasih. Nama saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya.